Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja nggih kegiatan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat bergabung di kegiatan Forum Diskusi Komunitas Belajar. Dan mudah-mudahan ini secara konsisten akan kita lakukan, di mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan setiap permasalahan, terutama yang dialami oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang eh, yang sedang ngetren sekarang ini adalah permasalahan terkait bagaimana pengelolaan kinerja di PMM. Nah, tentunya masih banyak Bapak Ibu guru kita ternyata yang terjadi miskonsepsi, kemudian yang masih belum begitu memahami dan lain sebagainya. Nah, melalui komunitas belajar ini kami mencoba untuk memberikan alternatif-alternatif solusi bagi Bapak Ibu guru kita. Nah, ini juga sebagai salah satu upaya untuk merawat merawat yang namanya komunitas belajar. Yang namanya komunitas belajar, kalau membentuk itu gampang sekali memang Bapak Ibu, kita membentuk komunitas belajar, tapi merawatnya yang susah. Artinya bagaimana kita melakukan kegiatan, kemudian bagaimana kita menyelesaikan permasalahan setiap anggota komunitas itu dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan beberapa masukan kemarin, setelah kita melaksanakan uh, Pikon untuk kegiatan webinar untuk berbagi praktik baik. Nah, salah satu permasalahan yang akan kita coba untuk berikan alternatif solusinya yaitu bagaimana menyusun sebuah laporan, ya laporan terkait aksi nyata maupun laporan observasi untuk kegiatan rekan sejawat. Namun sebelumnya Bapak Ibu, uh, kita ingin mengingat kembali uh, ketika kita membuka pengelolaan kinerja yang ada di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, ini sebagai bukti raport kinerja kita selama 6 bulan nanti ke depan. Nah, itu kalau kalau boleh kita simpulkan, itu ada 3 jenis bukti dukung yang Bapak Ibu harus siapkan untuk pengelolaan kinerja yang di PMM. Nah, yang pertama itu berbentuk modul ajar atau RPP. RPP boleh, modul ajar boleh. Nah, kemudian bukti dukung yang kedua bentuknya adalah bukti dukung untuk pengembangan kompetensi. Nah, ini yang punya poin-poin itu. Nah, kalau RPP tadi itu tidak ada poinnya, itu digunakan untuk observasi kegiatan pembelajaran oleh kepala sekolah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bukti dukung untuk tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini biasa diupload nanti SK, kemudian laporan kegiatan dan lain sebagainya. Oke, jadi sekali lagi kalau kita simpulkan secara sederhana, ada 3 jenis bukti dukung di pengelolaan kinerja. Yang pertama itu RPP atau modul ajar, kemudian bukti dukung untuk pengembangan kompetensi, dan bukti dukung untuk tugas tambahan. Itu yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk pengelolaan kinerja yang di PMM. Nah, kalau RPP ini wajib Bapak Ibu, wajib disiapkan entah itu dalam bentuk file upload ataupun dalam bentuk cetak. Nah, jadi sekali lagi uh, untuk upload RPP itu opsional, artinya boleh diupload. Nah, tergantung dari kebijakan kepala sekolah. Ya, alangkah baiknya diupload biar lengkap, gitu ya. Dan boleh juga tidak diupload sebenarnya, ya. Disodorkan kepada kepala sekolah dalam bentuk RPP cetak. Nah, kemudian kalau untuk pengembangan kompetensi ini, sekali lagi, inilah yang ada poin-poinnya itu. Bisa berupa sertifikat, bisa berupa laporan. Nah, lalu untuk tugas tambahan ini, itu bentuknya seperti semacam SK misalnya, contohnya SK tugas tambahan,
SK pembina ekskul, SK bendahara, SK sebagai operator, SK sebagai guru piket, dan lain sebagainya. Nah, itu yang diupload di tugas tambahan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita mengingat kembali untuk RPP atau modul ajar itu, apakah Bapak Ibu sudah mengupload? Gimana? Apakah sudah mengupload? Udah, Nah ya, OTW, OTW. udah. OTW, ada yang OTW, ada yang sudah, kemudian ada yang belum nih. Ya, yang dari Sumatera Besok Pak Barat Ketua, katanya kita belum upload bareng besok. katanya. Belum, Pak. Oh ya, belum. Jadi nanti yang belum mengupload, jadi tinggal disiapkan RPP atau modul ajar untuk 1 kali pertemuan yang disiapkan untuk kegiatan observasi pembelajaran oleh kepala sekolah. Nah, itu formatnya dalam bentuk PDF, maksimal ukurannya 10 MB. Nah, usahakan RPP-nya itu yang mudah dipahami dan mengacu pada fokus observasi yang sudah dipilih. Oke. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita tidak membahas tentang bagaimana bentuk RPP itu, enggak. Ya, ini sekedar mengingatkan. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini juga, itu sebenarnya tidak ada format khusus untuk penilaian, tidak ada format khusus untuk kepala sekolah dalam menilai RPP Bapak Ibu. Ya, jadi yang dinilai itu adalah ketika kegiatan pembelajaran, bukan RPP-nya sebenarnya. Ya, RPP itu hanya untuk sebagai pedoman Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi nanti ada diskusi dengan kepala sekolah, apakah fokus observasi kepala sekolah itu sudah tercantum di RPP Bapak Ibu atau enggak. Nah, kalau belum, bisa direvisi. Nah, kemudian itu juga sekali lagi tergantung dari kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Jadi tidak seperti supervisi ya. Kalau supervisi kan ada menilai untuk RPP tujuan pembelajarannya udah benar belum kalimatnya. Nah, itu ada instrumennya yang harus diberikan nilai. Nah, kalau di sini tidak ya, hanya sebagai pedoman bagi Bapak Ibu di dalam melakukan kegiatan pembelajaran untuk mengobservasi fokus observasi observasi yang dipilih oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, lalu yang kedua, bukti dukung tentang pengembangan kompetensi. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika memilih RHK yang ada poin-poinnya itu. Nah, di sana Bapak Ibu memilih 18 jenis RHK. Nah, itu boleh dipilih ya. Dari 18 itu mungkin ada yang memilih hanya 3, hanya 4, hanya 5 dan seterusnya. Itu boleh. Nah, kemudian sama bukti dukungnya ini juga harus dipenuhi sesuai dengan pilihan RHK yang Bapak bukan di sana. Mungkin pernah memilih RHK tentang mengikuti webinar, pernah memilih RHK tentang mengikuti diklat dan lain sebagainya, itu harus terpenuhi. Untuk memenuhi itu dalam bentuk dokumen dengan format PDF maksimal 10 MB. Nah, ini yang sering terjadi miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi sertifikat bukti dukung yang dapat digunakan sebagai bukti dukung RHK tersebut itu dihasilkan dari 6 bulan. 6 bulan atau sama seperti masa observasi itu, Januari sampai Juni. Nah, ada yang bilang sertifikat bulan Januari itu tidak terhitung misalnya. Nah, itu salah Bapak Ibu. Artinya ini sudah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Jadi tetap diperhitungkan sertifikat atau
penghargaan yang keluar antara periode Januari sampai Juni itu tetap dihitung sebagai bukti dukung. Jadi itu sudah ada ketentuannya di dalam Perdirjen. Nah, lalu ini contohnya, sebagai contoh, bukti dukung yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja periode Januari sampai Juni adalah sertifikat yang didapatkan dari hasil perencanaan kinerja pegawai dan pelaksanaan kinerja pada periode yang sama, yaitu Januari sampai Juni. Nah, itu sudah diatur dalam Perdirjen nomor 7607 garing B.B1 garing HK dan seterusnya tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, harapannya setelah kegiatan ini Bapak Ibu tidak bingung lagi apakah sertifikat bulan Januari itu dihitung atau enggak. Apakah harus sertifikatnya mulai bulan Februari? Nah, ternyata enggak Bapak Ibu. Artinya tetap berlaku yang Bapak Ibu sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan pada bulan Januari itu tetap diperhitungkan sebagai bukti dukung untuk mengembangkan kompetensi. Bisa dipahami nggih sampai sini? Kemudian Bapak Ibu untuk tugas tambahan nih. Nah, yang terakhir bukti dukung untuk tugas tambahan. Nah, di sana kalau Bapak Ibu perhatikan, di sana ada 14 pilihan tugas tambahan untuk semua jenjang. Artinya semua jenjang itu SD termasuk. Nah, itu ada 14 pilihan tugas tambahan untuk guru SD. Kemudian ada 4 pilihan tugas tambahan khusus untuk SMP, SMA, dan SMK. Kemudian ada 3 pilihan tugas tambahan khusus untuk SMK. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengajar di SD itu hanya bisa memilih 14 ya. Tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Lalu guru itu dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan. Mungkin ada Bapak Ibu yang tugas tambahannya sebagai pembina ekskul, kemudian sebagai bendahara, sebagai operator, dan lain sebagainya. Itu boleh lebih dari satu. Nah, kemudian ini juga yang sering terjadi miskonsepsi. Untuk dokumen yang diunggah itu berupa surat tugas atau SK beserta laporan. Nah, ini perlu laporan juga. Jadi bukan sekedar SK-nya saja, gitu. Misalnya untuk tugas tambahan ekskul, misalnya. Nah, kira-kira laporannya seperti apa nanti yang dikumpulkan dalam 6 bulan itu untuk ekskul yang dibina oleh Bapak Ibu. Kemudian sebagai bendahara, nah itu juga di samping SK bendahara perlu dibuatkan juga laporan kerja bendahara selama 6 bulan itu, oke? Kemudian mungkin ada yang tugas tambahannya jadi guru piket misalnya. Nah, itu juga perlu dibuatkan laporan. Nah, isinya format laporan ini sebenarnya tidak ada yang baku Bapak Ibu, artinya bebas sesuai dengan inisiatif Bapak Ibu. Yang penting tercantum tugas Bapak Ibu sebagai pembina ekskul di sana atau sebagai bendahara atau sebagai guru piket dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu tidak termasuk dalam tugas tambahan yang sesuai dengan pilihan tadi, maka Bapak Ibu bisa melewati. Jadi bisa tidak diisi juga tugas tambahan itu boleh, Bapak Ibu. Itu menjadi pertimbangan kepala sekolah, ya. Itu menjadi pertimbangan kepala sekolah. Jadi intinya begini Bapak Ibu, yang pokok itu adalah ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Ketika kepala sekolah melakukan kegiatan observasi kepada Bapak Ibu. Nah, untuk tugas tambahan maupun pengembangan kompetensi itu hanya sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah di dalam nilai Bapak Ibu untuk
untuk menentukan nilai akhirnya nanti. Jadi sekali lagi untuk kalau memang tidak punya tugas tambahan, tidak apa-apa, tidak diisi ya. Kita tidak berdosa juga ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah, kembali ke pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini Bapak Ibu. Nah, ada tabel Bapak Ibu tentang pengembangan kompetensi. Nah, misalnya yang pertama itu adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, ini yang ada poinnya. Satu pelatihan beserta aksi nyatanya itu berdasarkan 4 poin. Kemudian dibuktikan dengan sertifikat topik. Nah, ini termasuk aksi nyata dan lain sebagainya itu. Jadi untuk RKKN itu harus menyelesaikan satu topik itu nilainya 8 poin sampai keluar sertifikatnya. Ada enggak yang milih RHK yang ini Bapak Ibu? Bapak ada, Ibu? Pak. Ada. Berapa? Sampai sekarang belum keluar nih topiknya, sertifikatnya. Oh iya. Tapi kita nunggu ya. Enggak apa-apa. Berapa kegiatan yang dirancang kemarin Pak Roni? Untuk RHK yang ini? 2 Pak Ketua. 2 ya, topik. 2 dan mudah-mudahan bisa bisa keluar sertifikatnya dalam 6 bulan. Ingat Bapak Ibu, dalam 6 bulan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terburu-buru juga tiap hari ngerjakan PMM dan lain sebagainya, enggak ya. Nah, kemudian jadi misalnya kalau Bapak Ibu mengerjakan pelatihan mandiri di PMM itu Ini lab Surabaya. Tidak usah terlalu merasa terbebani lah, kerjakan secukupnya. Kalau memang pelatihan mandiri itu ditargetkan menyelesaikan 2 dalam 6 bulan, ya kerjakan hanya 2 gitu saja ya. Nanti kalau memang dirasa Bapak Ibu mampu mengerjakan lebih dari 2, hasilkan lebih dari 2 sertifikat dalam 6 bulan, silahkan bisa ditambah nanti waktu periode yang kedua pada bulan Juli sampai Desember itu. Oke. Sehingga mudah-mudahan tidak ada yang merasa sampai mengganggu kegiatan pembelajaran, sampai tidak bisa ngajar di dalam kelas dan lain sebagainya gara-gara sibuk PMM. Nah, kemudian untuk RHK yang ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, baik itu mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Dan enggak ini yang ambil RHK yang ini? Bapak Ibu ada enggak yang ambil RHK yang ini? Satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian itu nilainya 8 poin. Nah, dibuktikan dengan laporan kegiatan observasi. Dan enggak kira-kira yang Bapak Ibu yang mengambil RHK yang ini? Kemungkinan banyak nih ambil. Enggak kepikiran Pak Ketua saya ini. Siapa? Ada yang ambil RHK yang ini? Ya, Pak. Kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Ya. Ada. Siapa? Saya. Solo. Oh ya. Nah, inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu, bagaimana memenuhi bukti dukung untuk RHK yang ini. Nah, kalau ini kan sudah jelas sertifikat. Nah, sertifikat jika Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan mandiri. Nah, kalau ini bukti dukungnya bukan sertifikat, tapi berupa laporan. Nanti apa saja yang ada di laporan, apa saja yang perlu diobservasi, hari ini kita akan coba bahas tentang laporan observasi pelajaran. Lalu di sini ada RHK lainnya juga, tingkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Nah, dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. 3 kegiatan itu setara dengan 36 poin. Jadi
kalau Bapak Ibu misalnya membuat praktik baik seperti yang kami sampaikan pada minggu yang lalu, itu ada poinnya juga. Nah, makanya sertifikatnya kemarin bukan sertifikat webinar, tapi sertifikat berbagi praktik baik. Oke. Nah, bisa dipahami sampai sini, Gih? Jadi kita akan membahas tentang bagaimana membuat laporan observasi praktik pembelajaran. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke bagaimana membuat laporannya, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu nih, komponen apa saja yang harus kita observasi kalau kita melakukan pembelajaran? Silakan, Pak Roni. Nah, Sebelumnya dulu Pak Ketua, kita nggak masuk ke sini. Tadi lolos untuk kesempatan bertanya di oh tahap iya ya. pertama itu. Boleh Ya, mungkin ya. disampaikan ulang Pak Ketua? Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menanggapi. Kira-kira nih, menurut Bapak Ibu, apa saja komponen yang perlu kita observasi ketika kegiatan pembelajaran, baik itu sebelum kegiatan pembelajaran, pada saat kegiatan pembelajaran, atau setelah kegiatan pembelajaran. Silakan, ada yang bisa menanggapi nih? Silakan. Bu Hernawati masih makan kayaknya. Maafkan sedang. Nah, Pak Haji, Pak Haji Nur Said nih. Nah, Pak Haji. Pak Rosihan, ya. Silakan Ya, Pak Rosihan. terima kasih Bapak Ketua. Nah, kalau saya perhatikan di fokus observasi itu ada dua ya, yang sangat penting di sana terkait masalah fokus observasi itu di perilaku guru, terutama perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang tidak boleh dilakukan di sana. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Poin-poinnya itu kalau tidak salah ada 3 yang bisa dilakukan terkait dengan perilaku positif yang harus dilakukan oleh guru dan perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh guru. Nah, ini yang ada pada observasi yang saya lihat di tampilan pada kinerja. Terima kasih Bapak Ketua. Oke, terima kasih Pak Rosihan atas jawabannya. Ada yang lain lagi? Silakan. Kita ini kan sesuai dengan agenda kita diskusi, silakan saja kita diskusi, artinya ini bukan kegiatan webinar yang ada narasumber dan lain sebagainya, itu silakan kita berdiskusi. Artinya bagaimana kita nanti menentukan solusi untuk setiap permasalahan Bapak Ibu, terutama pada pengelolaan kinerja ini. Oke. Nah, kalau tidak ada, saya tanggapi dulu jawaban dari Pak Rosihan. Nah, jadi seperti apa yang sudah disampaikan Pak Rosihan itu tadi, itu betul. Nah, betul. Akan tetapi, fokus observasi seperti yang disampaikan oleh Pak Rosihan tadi itu adalah, itu ketika observasi itu dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru. Nah, tapi ini ketika kita, kalau yang ini yang kita bahas ini adalah, laporan yang kita bahas ini adalah ketika kita memilih RHK untuk mengobservasi rekan sejawat. Jadi agak berbeda, memang agak berbeda. Nah, kalau ini tadi sudah saya bilang, kalau yang mengobservasi kepala sekolah mengobservasi guru sesuai dengan fokus observasi yang 3 pilihan tadi itu dilakukan oleh kepala sekolah. Artinya tidak ada penilaian RPP dan lain sebagainya itu. Yang dinilai hanyalah apakah sudah sesuai kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut terhadap fokus observasi yang dipilih oleh guru. Nah, namun dalam hal ini, untuk bukti dukung RHK membuat laporan observasi antara rekan sejawat
itu adalah Bapak Ibu mengobservasi mulai dari RPP-nya. Nah, mengobservasi mulai dari RPP-nya, kemudian mulai dari RPP-nya, kemudian lanjut ke kegiatan pembelajaran, kemudian memberikan rekomendasi atau tindak lanjut atau kegiatan refleksi. Nah, nanti kita akan bahas sebentar lagi. Nah, kemudian komponen apa yang harus kita observasi untuk membuat laporan observasi tersebut? Ya, yang pertama, Ini, Bu. yang pertama perangkat pembelajaran. Ini yang harus kita observasi. Ya. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran. Ini juga yang harus kita observasi dan dibuatkan laporannya. Nah, kemudian model pembelajaran dan pendekatan. Lalu media dan bahan ajarnya dan asesmennya. Inilah yang perlu ada di dalam laporan observasi untuk memenuhi rencana hasil kerja melakukan observasi pembelajaran rekan sejawat itu. Jadi kita bukan membuat laporan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah yang harus memperhatikan fokus observasi itu, fokus perilaku observasi itu enggak. Tapi ini lebih kepada bagaimana rekan guru kita ketika menyiapkan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, hingga di akhir kegiatan pembelajaran. Sehingga komponen yang harus kita laporkan di sana adalah yang pertama terkait perangkat pembelajarannya dulu. Nah, apakah tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan materinya? Kemudian apakah RPP-nya itu sudah lengkap, mulai dari strukturnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah sudah dicantumkan di sana model pembelajarannya, apakah dicantumkan di sana metode pembelajarannya, pendekatannya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua perlu kita hadirkan di dalam laporan kegiatan observasi pembelajaran oleh. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh Bapak Ibu, nih masih ingat enggak Bapak Ibu nih apa metode, apa model, dan apa pendekatan? Apa bedanya metode, model, dan pendekatan? Oke, silakan. Mungkin ada yang bisa menanggapi. Apa kira-kira? Mudah-mudahan Bapak Ibu masih mengingat kembali apa itu metode pembelajaran, model pembelajaran, dan pendekatan. Atau contohnya lah misalnya. Ada yang masih ingat enggak? Pak Rosian, silakan. Izin Pak Ketua. Nah, kalau ingat saya mudah-mudahan ya ada yang lebih bisa dari penyampaian saya. Kalau saya ingat masalah metode pembelajaran itu biasanya cara-cara yang digunakan kita untuk melakukan atau menerapkan pelajaran entah dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Nah, sebatas itu yang saya tahu tentang metode pembelajaran. Kalau model pembelajaran ini ada model pelajaran problem based learning, project based learning, atau belajar kelompok. Sedangkan pendekatan ini pendekatan secara inquiry atau yang jenisnya yang saya tahu pada jenis pendekatan pembelajaran yang dilakukan selama berada di sekolah. Nah, cuma mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Rosian. Ada yang lain lagi? Kira-kira ini sambil kita mengingat kembali nih, bukan berarti kita ujian atau apa, enggak. Sambil kita mengingat kembali bersama, apa itu kira-kira metode, model, dan pendekatan. Bu Ipu, nah, masih ingat enggak nih? Metode, model, pendekatan. Coba nih, siapa nih? Silakan, bisa ditanggapi.
Halo, Bu Ipo? Kalau saya sepakat dengan yang tadi, Pak. Sepakat. Pak. Oh ya. Oke. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ah, Nah, apa yang sudah disampaikan oleh rekan kita tadi Pak Rosian Anwar sudah berarti masih mengingat betul nih apa itu metode, kemudian model dan pendekatan. Nah, seperti tadi yang disampaikan metode itu contohnya seperti ceramah, demonstrasi atau eksperimen misalnya. Artinya bagaimana kita menyampaikan informasi kepada peserta didik. Nah, mungkin cara kita dengan ceramah nih, dengan mendemonstrasikan atau dengan melakukan eksperimen. Nah, itu termasuk metode atau cara-cara kita dalam menyampaikan materi atau informasi di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian kalau model itu Bapak Ibu tidak ada salahnya kita mengingat kembali, kalau model itu ada sintaknya, ada tahapan-tahapannya. Satu model pembelajaran itu bisa jadi memiliki tahapan atau sintak yang berbeda-beda. Misalnya, pembelajaran berbasis masalah, atau problem based learning, atau pembelajaran berbasis proyek, dan lain sebagainya. Jadi ada langkah-langkahnya, ada sintak-sintaknya, sehingga dia bisa dikatakan sebuah model pembelajaran tertentu. Nah, sementara kalau pendekatan itu apa namanya strategi kita juga di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, tapi ini lebih luas, lebih luas. Pendekatan itu lebih luas, artinya misalnya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, misalnya. Nah, di dalam satu pendekatan itu bisa jadi ada beberapa model di sana. Nah, di dalam satu model pembelajaran bisa jadi kita menerapkan berbagai macam metode untuk melaksanakan salah satu model pembelajaran tersebut. Kalau disajikan dalam bentuk lingkaran, nah jadi yang lebih luas itu adalah pendekatan. Misalnya pendekatan yang tadi saya bilang, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru misalnya. Nah, di dalam satu pendekatan itu mungkin ada beberapa model pembelajaran yang termasuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, seperti pembelajaran berbasis proyek dan lain sebagainya. Lalu di dalam sebuah model pembelajaran itu ada beberapa metode yang kita gunakan untuk melakukan model pembelajaran itu. Nah, hingga kegiatan pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, jadi itu alhamdulillah masih Bapak Ibu masih mengingat kembali apa itu metode, model, pendekatan dan sebagainya. Baik. Kemudian kita kembali ke apa namanya observasi kegiatan pembelajaran. Nah, untuk menyusun laporan kegiatan observasi pembelajaran ini, kita mulai dari pra-observasi. Jadi ada 3 tahapan observasi. Yang pertama kita mulai dari pra-observasi. Nah, pada tahap pra-observasi ini apa yang kita lakukan? Di sanalah kita mengobservasi perangkat ajar atau RPP atau modul ajar yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru yang akan kita observasi. Jadi pada tahap pra-observasi inilah kita memberikan penilaian atau apa namanya memberikan komentar, tanggapan terhadap RPP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang akan diobservasi. Nah, lalu pada tahap yang kedua, pada observasi, Bapak Ibu yang mengamati ini sudah mulai mengamati Bapak Ibu guru kita yang diobservasi ketika mengajar nih. Nah, apa saja yang diamati, misalnya kayak tadi metodenya kah, model pembelajaran yang digunakan kah, media pembelajaran yang diterapkan, dan lain sebagainya. Jadi itu tahapan observasi. Nah, lalu di pasca observasi, tahap yang ketiga, ini Bapak Ibu mulai melakukan diskusi lagi. Nah, kira-kira apa yang
belum dilakukan, apakah sudah sesuai dengan RPP yang dibuat. Nah, itu Bapak Ibu lakukan atau laporkan pada tahap pasca observasi. Nah, kemudian bagaimana membuat laporannya? Nah, yang pertama, di dalam laporan kegiatan observasi, tentunya yang namanya laporan, ya pasti ada halaman depannya atau covernya. Nah, di sini ada covernya dulu, ada halaman depannya. Kemudian laporan itu biasa ada lembar pengesahannya. Nah, gimana pun juga ini adalah laporan mengobservasi, artinya melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Setidaknya kita di dalam lembar pengesahan itu meminta persetujuan guru yang kita observasi. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya bagikan format laporan ini ya untuk mungkin disesuaikan di sekolah Bapak Ibu nanti untuk membuat laporan observasi kegiatan pembelajaran oleh rekan sejawat. Nah, jadi saya lanjut. Jadi yang kedua itu sebaiknya ada lembar pengesahannya. Dan ini karena ini adalah melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, hendaknya kita meminta persetujuan guru yang kita observasi. Nah, dia menerima enggak hasil observasi kita? Itu maksudnya. Dan yang terakhir itu adalah pengesahan oleh kepala sekolah. Oke. Nah, itu laporan yang kedua, lembar pengesahan untuk laporan observasi rekan sejawat. Nah, lalu di halaman pertama untuk laporannya itu kita perlu membuatkan pendahuluan dulu. Pendahuluan, mungkin apa latar belakang kita melakukan observasi, kemudian tujuan kita melakukan observasi. Nah, di pendahuluan inilah kita jelaskan. Kita jelaskan secara ringkas, secara singkat, namun bisa dipahami oleh orang yang membaca laporan yang kita buat. Kemudian metode observasi apa yang kita gunakan, nah itu mungkin perlu dicantumkan. Nah, kemudian berikutnya setelah pendahuluan, nah kita mulai mulai untuk memasukkan laporan observasi kita. Yang pertama itu tentang perangkat pembelajaran. Nah, di dalam perangkat pembelajaran itu kan banyak elemennya nih, mulai dari identitas modul ajar misalnya, tujuan pembelajaran, lalu bahan ajar. Nah, itu kita masukkan di sini di elemen. Nah, identitas misalnya. Kemudian hasil observasi kita terhadap identitas penulis modul ajarnya misalnya. Nah, mungkin hasilnya mungkin identitasnya kurang lengkap ya, tinggal ditulis saja di hasil observasi. Saya berikan contohnya. Kemudian setelah selesai kita mengobservasi setiap elemen di dalam perangkat ajar, barulah kita tuliskan rekomendasi. Nah, misalnya rekomendasinya jika di dalam suatu modul ajar misalnya ada yang kurang, mungkin model pembelajarannya tidak dijelaskan di sana di modul ajarnya, di sini di rekomendasi ini bisa kita tuliskan. Nah, mungkin rekomendasinya guru sebaiknya mencari referensi melalui PMM misalnya. Itu saja kalimat yang kita tuliskan di dalam rekomendasi ini. Lalu untuk laporan yang kedua itu tentang metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran apa yang digunakan oleh guru selama kegiatan pembelajaran itu? Mungkin dalam satu kegiatan pembelajaran itu banyak metode yang digunakan oleh guru tersebut. Mungkin metode ceramah, lalu metode diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia metode ceramah, kira-kira apanya yang diobservasi? Nah, kira-kira apa? Kalau guru misalnya di dalam suatu kegiatan pembelajaran mengajar menggunakan metode ceramah, kira-kira apanya yang kita observasi? Ada yang bisa menanggapi? Silakan.
kira-kira nih kalau kita mengajar, kalau ada teman guru kita mengajar menggunakan ceramah, ya dia menjelaskan kepada siswa, ya menjelaskan kepada siswa sebuah materi pembelajaran. Nah, kita kira-kira dari metode ceramah itu apanya yang kita amati kira-kira? Ya, ya, ya. Proses Ini ada pelaksanaan. Pak Rosihan, kemudian Bu Hernawati. Ya, Rosihan dulu. Jadi, Silakan. Ya, jadi terima kasih Pak biar Ketua. Izin masuk dulu. Ya, Nah, kalau di fokus observasi masalah penggunaan metode ceramah, kemungkinan buang besar angkat itu tangan lah Bu, Mbak. Anu, Kan resken ini kemungkinan besar Mbak. itu yang menyampaikan materi guru dan fokus pembelajaran itu hanya berfokus pada guru dan tidak berpihak kepada murid. Nah, jadi fokus observasi yang dilakukan oleh rekan sejawat sebagai observer maupun kepala sekolah yang dinilai itu hanya kegiatan awal, inti, dan akhir. Karena hanya berfokus pada ceramah tanpa menggunakan metode yang lain. Jadi, kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam kelas yang dilakukan oleh guru itu monoton, hanya terfokus pada guru. Jadi, tidak berpihak kepada murid. Yang saya tangkap dari kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, itu observer atau teman sejawat hanya melihat dengan menggunakan alat atau media pembelajaran seperti APKG-nya itu. Kalau sistem supervisi dulu, hanya dia melihat guru mengajar melalui kegiatan awal, inti, dan akhir yang dipegang oleh teman rekan sejawat sebagai observer itu dalam bentuk rencana pembelajaran. Mungkin kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, dan ada yang lain yang lebih sempurna. terima kasih Pak Rosihan. Silakan Bu Hernawati. Kira-kira nih, kalau kita mengajar menggunakan metode ceramah itu ya apanya yang kita observasi? Ketika kita melihat orang mengajar menggunakan metode ceramah. Iya, terima kasih Pak Ketua. Nah, jadi yang pertama, yang sepakat sih dengan Bapak Rosihan tadi bahwa memang sekarang ini ceramah itu kan tidak tidak dianjurkan kalau bisa gitu ya. Tetapi mohon maaf, kadang ini terpaksa kita mengiyakan misalnya guru kita menggunakan metode ceramah. Sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bagaimana ketika itu sudah ceramah, apanya yang kita nilai? Menurut yang begini, kita dulu juga kebanyakan menggunakan ceramah, ya kita akui gitu. Tetapi kadang ketika kita melaksanakan dengan metode ceramah, kelas itu juga bisa hidup ketika kita mampu mengemas bagaimana metode ceramah itu di kelas kita. Artinya seandainya nanti saya menemukan guru saya menggunakan ceramah, karena dari 6 RPP yang udah masuk, artinya ceramah pasti ada tapi tidak menggunakan metode ceramah. Seandainya nanti harus mengobservasi yang ceramah, gampang. Menurut saya ada beberapa poin yang bisa kita fokuskan untuk kita bisa nilai, yaitu yang pertama kedalaman materi yang disampaikan. Ketika guru berani menggunakan metode ceramah, berarti di situ dia akan membuat dirinya sebagai pusat segala-galanya. Artinya dia juga salah satunya berfungsi sebagai sumber pembelajaran. Sehingga dia harus punya tanggung jawab untuk memberikan materi yang dalam. Karena pada saat menggunakan ceramah, yang pertama tadi kedalaman materi yang akan disampaikan pada metode ceramahnya. Kemudian yang kedua, walaupun dengan metode ceramah tidak menutup kemungkinan seorang guru itu bisa melibatkan siswanya secara aktif dengan menggunakan di metode ceramah itu dia juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu membuat anak berpikir kritis. Jadi boleh
ketika guru menggunakan ceramah, mungkin saya akan fokus dengan dua hal tersebut, yaitu kedalaman materi yang disampaikan, kemudian bagaimana dia bisa menarik siswa ketika dengan metode ceramah, kelasnya tetap hidup. Artinya anak-anak di situ bisa terlibat secara aktif dalam metode tersebut. Itu mungkin, Pak, dari Tiang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Eng atas jawabannya. Jadi, seperti yang tadi saya ungkapkan sebelumnya di dalam lingkaran tadi, jadi bisa jadi di dalam satu kegiatan pembelajaran kita banyak metode yang diterapkan, ada ceramahnya, ada diskusinya, dan lain sebagainya itu. Nah, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Kepala Sekolah SDN 4 Motong, jadi ketika guru pada posisi berceramah, pada saat menerapkan metode ceramah, artinya bukan berarti dia melulu sampai ceramah dari awal pelajaran sampai akhir, enggak. Artinya ketika dia sedang menerapkan metode ceramah itu, kira-kira apa yang diobservasi? Nah, tentunya mungkin intonasi, kejelasan kejelasan kalimat guru tersebut dalam menyampaikan materi. Nah, itu bisa diobservasi. Jelas enggak kalimat guru itu ketika melakukan ceramah, nah, menyampaikan materi dengan metode ceramah. Kemudian intonasinya menarik enggak didengar sama anak-anak. Atau mungkin intonasinya sambil kayak orang marah-marah. Nah, itu juga yang perlu kita observasi misalnya. Kejelasan kalimat, kejelasan materi yang disampaikan, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi bahan observasi kita terkait dengan metode pembelajaran. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, mungkin dia menerapkan dalam satu kegiatan pembelajaran itu ada beberapa metode. Nah, ada metode berdiskusi misalnya. Nah, ketika guru tersebut menerapkan metode diskusi, kira-kira apa yang perlu kita observasi di dalam diskusi? Ya mungkin keaktifan peserta didik, nah, kemungkinan bagaimana guru memandu diskusi, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi bahan observasi kita terkait dengan metode pembelajaran. Nah, kemudian model pembelajaran dan pendekatan. Kira-kira nih, misalnya model pembelajaran apa yang diterapkan oleh guru tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu kita cantumkan di sini, di tabel di kolom nomor 2. Kira-kira model pembelajaran apa? Kalau dilihat dari langkah-langkah pembelajarannya, itu perlu kita cantumkan. Kemudian hasil observasi kita apa? Apakah sesuai dengan langkah-langkah sebuah model pembelajaran? Apakah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat atau modul ajar yang sudah dibuat oleh guru tersebut? Nah, itu kita perlu deskripsikan di sini. Nah, kemudian jika ada kekurangan terkait dengan pelaksanaan atau penerapan model pembelajaran tersebut, bisa kita tulis di rekomendasi di sini, di kolom rekomendasi. Nah, lalu yang berikutnya adalah media pembelajaran dan bahan ajar. Nah, di dalam satu RPP atau modul ajar itu kan biasa guru menuliskan berbagai media pembelajaran. Misalnya ada PowerPoint, ada ada mungkin semacam media pembelajaran sederhana dan lain sebagainya itu. Nah, itu kita jabarkan di sini, ya. Kita tuliskan media dan bahan ajar apa saja yang digunakan berdasarkan RPP yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Ada buku siswa mungkin, kemudian ada PowerPoint. Nah, lalu hasil observasi kita seperti apa? Nah, misalnya di sana di sebuah RPP itu dituliskan bahan ajarnya berupa buku cetak siswa. Nah, kita mengobservasi penggunaan buku cetak itu, apakah maksimal digunakan pada kegiatan pembelajaran tersebut atau tidak. Nah, itulah yang namanya observasi. Kita mengamati, kita mengobservasi. Nah, kemudian
misalnya media pembelajaran yang dituliskan di sana adalah berupa PowerPoint misalnya atau video pembelajaran. Nah, apanya yang kita observasi? Penggunaannya. Lebih kepada penggunaannya, bukan menarik atau enggak media pembelajarannya atau enggak. Nah, misalnya. Tapi penggunaan media pembelajaran tersebut ketika kegiatan. Nah, kemudian yang berikutnya, asesmen. Nah, ini yang penting juga terkait dengan asesmen. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang kan ada asesmen formatif, sumatif, dan lain sebagainya. Nah, kita cantumkan di sini jenis asesmen apa yang digunakan oleh guru tersebut selama kegiatan pembelajaran. Apakah asesmen formatif saja, atau mungkin ada asesmen sumatifnya. Nah, bisa Bapak Ibu cantumkan di sini. Ya. Kemudian hasil observasinya seperti apa? Nah, dijelaskan oleh Bapak Ibu di sini yang sebagai observer. Misalnya asesmen formatif. Apakah asesmen formatif itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan apa yang dituliskan di modul ajar atau RPP, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya belum berjalan dengan maksimal, bisa Bapak Ibu cantumkan di rekomendasi. Lalu komponen yang terakhir Bapak Ibu, di akhir laporan nanti dibuatkanlah kesimpulan dan rekomendasi secara umum. Artinya di sini adalah Bapak simpulkan, Bapak Ibu simpulkan terkait dengan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai bahan refleksinya dituliskanlah rekomendasi di sini. Dituliskan rekomendasi di sini. Nah, misalnya kalimatnya seperti ini. Nanti saya bagikan ini. Lalu yang terakhir itu adalah dokumentasi kegiatan. Nah, dokumentasi kegiatan ini Bapak Ibu nanti bisa melampirkan RPP atau modul ajar yang diobservasi. Nah, kemudian daftar hadir peserta didik kalau bisa, dan terakhir itu adalah foto kegiatan ketika observasi. Oke. Nah, itu saja komponen dari laporan observasi untuk rencana hasil kerja melakukan observasi dengan rekan sejawat. Nah, kita lihat contoh laporannya yang sudah diisi misalnya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita lihat contohnya. Lanjutkan. Oke. Dilanjut aja dulu Pak Ketua. Oke. Saya buka contoh laporannya. Nah, saya izin share screen lagi. Nah, sudah kelihatan, Gi? Kelihatan, Gi? Sudah kelihatan. Di sini ada laporan observasi rekan sejawat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 tahapan observasi itu. Yang pertama pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, ketika tahapan pra-observasi, kita mengamati RPP. Nah, contoh di sini, saya mengamati RPP misalnya. Ini observasi akan dilakukan oleh yang namanya Ibu Nopia. Ibu Nopia akan mengobservasi rekan sejawatnya bernama Pak Taufikur Rahman. Nah, Bu Nopia disodorkan RPP nih, RPP pada saat pra-observasi. Lalu Bu Nopia itu harus mengamati RPP yang sudah disodorkan oleh Pak Taufikur Rahman atau modul ajar. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini komponen dari modul ajar yang
serahkan oleh Pak Taufikur Rahman kepada Bu Novia. Setelah diamati, barulah dimasukkan ke dalam laporan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama komponennya berupa paper misalnya atau sampulnya. Nah, siapa yang diobservasi, tanggal berapa mengobservasi, jam keberapa waktu observasinya, di kelas berapa. Nah, kemudian dibuatkan lembar pengesahan. Nah, pengesahan disetujui oleh orang yang diobservasi atau Pak Taufikur Rahman yang diobservasi. Nah, lalu disahkan oleh kepala sekolah. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perlu dibuatkan pendahuluan nih. Pada tanggal berapa melakukan observasi, kemudian latar belakangnya untuk melakukan observasi itu apa, tujuan melakukan observasi, dan nah, Siapa yang berisik sekali Pak Ketua? dimasukkanlah Dimatikan apa saja namanya anunya, hasil speakernya itu. observasinya. Dimasukkanlah hasil observasinya. Yang pertama tadi kan sudah disodorkan RPP nih. Nah, Bu Novia pertama-tama mengamati RPP tersebut. Nah, kemudian menuliskan elemennya, mulai dari identitas modul ajar yang disodorkan tadi, lalu kompetensi awalnya, lalu di sana di modul ajar itu ada dituliskan sarana dan prasarana, lalu ada target peserta didik dituliskan di sana juga, model pembelajaran, tujuan kegiatan pembelajaran, pemahaman bermakna. Nah, ini komponen yang ada di modul ajar yang diserahkan oleh Pak Taufikur Rahman sebelum dilakukan observasi atau pada tahap pra-observasi. Nah, lalu masing-masing komponen ini diobservasilah oleh Bu Novia. Misalnya, identitas modulnya sudah lengkap belum? Nah, tinggal dituliskan identitas modul yang dibuat oleh guru sudah lengkap. Nah, itu hasil observasi, kalimat hasil observasi. Kemudian di kompetensi awal misalnya, tadi sudah di modul ajar itu sudah dituliskan kompetensi awal. Nah, untuk kalimat observasinya misalnya, rumusan kalimat dari kompetensi awal sudah jelas dan menunjukkan pemahaman awal peserta didik. Nah, ini hasil observasi yang dilakukan oleh Bu Novia. Nah, jadi sekali lagi, misalnya kalau itu berbentuk RPP, silakan ditulis komponen apa saja yang ada di RPP tersebut. Nah, misalnya mulai dari KI, nah, kompetensi inti sudah tepat atau belum? Yang dituliskan sudah sesuai dengan materi yang diajarkan atau belum? Kompetensi inti yang dituliskan di RPP. Kompetensi dasar sudah sesuai belum? Kompetensi dasar dengan kompetensi inti yang dituliskan di sana. Nah, jadi setiap komponen itu yang diobservasi, komponen dari RPP atau modul ajar itu. Misalnya kegiatan pembelajaran ada tahap awal, tahap kegiatan inti, dan tahap akhir. Nah, setelah diobservasi, Bu Novia menuliskan kegiatan pembelajaran yang dituliskan sudah jelas, meskipun cukup ringkas, namun mudah dimengerti. Nah, kegiatan pembelajaran yang dituliskan telah meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, ini kan yang namanya kita mengobservasi itu kan kita menuliskan apa yang kita amati, apa yang kita apa yang kita lihat dari RPP atau modul ajar yang telah diserahkan. Kemudian terkait dengan refleksi, apakah sudah dicantumkan refleksi di sana atau belum? Nah, lembar refleksi sudah dicantumkan dalam modul ajar yang meliputi refleksi untuk peserta didik dan refleksi untuk guru. Artinya kita menulis hasil observasi kita, hasil pengamatan kita, bukan menentukan apa yang dituliskan itu salah atau benar, enggak. Ya, kita menuliskan hasil pengamatan kita, hasil observasi kita. Bisa dipahami nggih sampai sini? Insya Allah sudah bisa. Lanjut. Nah, kemudian Bisa mungkin bertanya Pak Det, Pak Kepala. Oh, silakan. Terima kasih Pak Kepala atas Ya. kesempatannya.
Alhamdulillah bisa mengikuti sekalipun tidak termasuk komunitas di Mas Bagi ini Pak Ded. Syukur kita bisa berbagi ikut nimbrung Niki. Terima kasih nanti minta tolong dikirimi juga kan ya Gih, file apa namanya sekarang karena dikirimkan melalui kolom ya chat. biar kita anu sekalipun ada di kita download tapi kan ini ya udah terinci sudah diambil secara rinci satu persatu sama Pak Palenggi. Nah, Gih, Niki Pak Kepala yang tanyakan kan terkait di observer itu kan di situ kan di formulirnya ada observer dari teman sejawat. Kan kita ini sebagai pimpinan kan diminta untuk observer apakah kita sendiri langsung sebagai kepala sekolah yang mengobserv juga bisa begitu ya, tidak mesti teman sejawat ya. Karena kebetulan di sekolah Tiang yang senior itu kan dibilang Tiang paling senior, rata-rata guru pemula di situ. Biasanya kan kalau di SMP atau SMA aja kan ada ditugaskan tim sebagai untuk PKG atau observer. Sementara kita kan di sini kan lingkupnya kecil kalau di SD Pak Kepala ya. Langsung ya ya. aja kita yang sebagai observer di situ ya tidak menggunakan teman sejawat gitu bisa di laporannya Nah, itu. oke. Ah, yang dilakukan sekali lagi, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru itu apa namanya bisa dibilang lokasinya lain lah. Lokasinya lain Oh, artinya itu kegiatan wajib yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru untuk mengisi apa namanya RHK wajib itu. Kan di sini ada oh, RHK wajib, ada RHK pengembangan kompetensi dan ada RHK tugas tambahan itu kan. oh, Nah, nggih. Ya. kalau status kepala sekolah sebagai observer itu di RHK wajib. Nah, Oh, kalau iya. yang ini yang kita bahas ini adalah RHK pengembangan kompetensi. Bisa jadi ada Bapak Ibu yang mengambil RHK menjadi observer kegiatan pembelajaran Oh, antara begitu sejawat. terkait Nah, dengan itu ya. kan ada 8 poin itu kalau tidak salah. Nggih, Nah, ya. dia mendapatkan 8 poin itu ketika dia menjadi observer dan menjadi orang yang diobservasi secara bergantian dan dibuktikan dengan membuat laporan observasi. Nah, inilah yang coba kita buat laporan observasi ini untuk memenuhi dukung dari RHK tersebut. Nah, Oh, kalau nggih. yang dilakukan oleh kepala sekolah itu tidak perlu buat laporan, artinya kepala sekolah tinggal mengisi aja di pengelolaan kinerja itu kan ada instrumennya yang harus dicentang, kemudian ditulis langsung di sana bisa, kemudian hasilnya nanti baru diberikan kepada Bapak Ibu guru. Oke? Oh, nggih. Makasih pencerahannya Pak Det. Berarti nanti ini kan diperuntukkan untuk besar yang Guru, teman untuk guru guru, yang khusus mengambil untuk guru. ya itu Ya, paham dah. Tak ya. kira kalau misalnya ndak ada teman sejawat yang mau itu kan berarti ndak gitu ya. Enggak. Iya. Ya, Ya makasih artinya banyak Pak kalau Kepala. kalau 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 Bapak Ibu tidak mengambil RHK tersebut terkait dengan observasi antar rekan sejawat, ya enggak perlu juga membuat laporan seperti ini kan? Artinya karena kita Nggih. Ya. enggak memilih RHK Ya tersebut. sip. Bisa Oke. kita tangkap sekarang ya. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup udah pada berarti nanti kalau kita kepala sekolah beda kan ya? Beda. Nggih, sip. Nah, Kapan itu kita bahas lagi Pak Det? nantilah. Oke. Oke, Iya. saya lanjut ya. Kemudian Nggih, sila lanjut Pak ini Det. terkait dengan praobservasi, artinya kita hasil pengamatan kita terhadap modul ajar atau RPP. Nah, kemudian di lampirannya juga kita amati apa saja di lampiran tersebut. Nah, modul ajar sudah dilengkapi dengan LKPD misalnya. Nah, ini tentunya sesuai dengan modul ajar yang diserahkan kepada yang mengobservasi. Kemudian mungkin rekomendasinya guru perlu kiranya untuk memahami jenis-jenis model pembelajaran. Ya, kemudian guru perlu mencari referensi melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, cukup seperti itu aja. Lalu yang kedua tadi kita mengobservasi tentang metode pembelajaran yang digunakan. Ini sudah masuk ke tahap kita masuk kelas nih, melihat rekan sejawat kita mengajar. Nah, kira-kira ketika dia mengajar, metode apa saja yang dia gunakan? Oh, mungkin dia menggunakan metode ceramah dulu.
ya. Nah, yang kita amati ketika dia menggunakan metode ceramah, ya mungkin selama kegiatan pembelajaran, guru menyampaikan materi dengan struktur kalimat yang jelas. Nah, kemudian mudah dipahami oleh siswa. Nah, dengan bahasa sederhana misalnya. Itu yang kita amati ketika guru tersebut menggunakan metode ceramah di dalam mengajar. Oh, mungkin selain metode ceramah di kegiatan pembelajaran guru itu ada metode diskusi juga. Nah, kita tulis juga di sini diskusi. Nah, lalu kita jelaskan hasil pengamatan kita ketika siswa tersebut melakukan diskusi. Nah, kegiatan diskusi misalnya yang dilakukan oleh peserta didik sudah berjalan dengan baik, aktif, namun perlu perhatian ekstra dari guru sehingga kegiatan pembelajaran akan berjalan lebih efektif. Nah, inilah hasil atau kalimat hasil observasi yang dilakukan oleh Bu Novia misalnya, ya. Kemudian kita tuliskan rekomendasi. Nah, rekomendasi. Nah, rekomendasinya ya tergantung Bapak Ibu memberikan rekomendasi apa misalnya. Pembagian kelompok mungkin ketika guru melakukan pembagian kelompok mungkin diperlukan teknik yang berbeda dari biasanya, misalnya dengan permainan atau apa. Nah, bisa saja Bapak Ibu berikan rekomendasi seperti itu. Tinggal dituliskan di sini. Nah, kemudian observasi berikutnya tentang model pembelajaran dan pendekatan. Nah, kita observasi, misalnya di modul ajar tersebut dia menggunakan model pembelajaran apa? Ya, kita sebutkan di sini model pembelajarannya. Nah, lalu hasil observasi kita amati apakah sudah berjalan sesuai dengan langkah-langkah atau sintak dari model pembelajaran tersebut atau apa, silakan bisa dideskripsikan sesuai dengan hasil pengamatan Bapak Ibu. Nah, lalu kalaupun ada yang kurang dari model pembelajaran itu bisa ditaruh di kolom rekomendasi. Silakan berikan rekomendasi kepada orang yang diobservasi tersebut. Nah, lalu berikutnya adalah tentang media pembelajaran dan bahan ajar. Nah, ketika guru tersebut melakukan kegiatan pembelajaran, ketika kira-kira media apa saja yang digunakan, terus bahan ajar seperti apa yang dia gunakan. Nah, itu dituliskan saja, disebutkan. Kemudian diobservasi, dituliskan hasil observasinya di sini. Misalnya, penggunaan media sudah efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kalau yang terkait dengan buku cetak siswa, misalnya bahan ajar, pemanfaatan buku cetak sudah diterapkan oleh guru dan membantu siswa dalam memahami. Nah, kemudian rekomendasinya mungkin karena medianya hanya ini yang digunakan ketika mengajar, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi guru hendaknya menggunakan media pembelajaran yang lebih beragam atau agar kegiatan pembelajaran lebih menarik dan berjalan secara maksimal. Nah, kemudian terkait dengan bahan ajar yang digunakan hendaknya lebih variatif. Nah, itulah contoh kalimat rekomendasi. Lalu untuk asesmen, ya tinggal disebutkan asesmen apa yang digunakan. Misalnya formatif, apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, sudah efektif, dan lain sebagainya. Itu silahkan saja ditulis kalimatnya seperti itu. Nah, kemudian rekomendasinya juga dituliskan. Nah, kemudian di terakhir itu kita berikan kesimpulan secara keseluruhan dan rekomendasi secara umum. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Rekomendasi secara umumnya, lalu yang terakhir itu adalah lampiran. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, lampirannya itu cantumkan RPP atau modul ajar yang digunakan untuk mengajar oleh rekan yang kita observasi. Misalnya tadi yang diobservasi adalah Pak Taufikur Rahman, ya kita cantumkan RPP yang disodorkan. Nah, yang kita amati tadi, di sini sudah ada LKPD dan lain sebagainya. Nah, lalu daftar hadir peserta didik pada waktu itu. Nah, pada waktu mengobservasi, silakan bisa dicantumkan juga, ditempelkan. Lalu foto kegiatan observasinya, praobservasi, observasi, sehingga
pasca observasi. Sehingga kalau sudah begini Bapak Ibu, lengkaplah isi laporan observasi rekan sejawat Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut ke aksi nyata, laporan aksi nyata. Dilanjut aja dulu Pak Kepala. Oke. Aksinya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan terkait tentang laporan observasi, jadi nanti formatnya ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu di sini di kolom chat ini. Sebentar saya, tapi kita lanjutkan terlebih dahulu ke laporan aksi nyata. Nah, izinkan saya share screen lagi. Tinggal sedikit Bapak Ibu, baru kita nanti tanya jawab. Nah, yang menjadi topik permasalahan kita juga terkait dengan laporan aksi nyata, Bapak Ibu. Ini setiap kita berbicara tentang aksi nyata, kadang ada guru. Setiap kita nyebut aksi nyata, di pikirannya itu membuat video, kemudian mendesain dengan Canva, dengan Corel Draw, dengan pokoknya software-software desain grafis, membuat semenarik mungkin dan lain sebagainya. Nah, itu yang fenomena yang kita hadapi pada saat ini, yang banyak kita temukan. Jadi setiap saya bilang misalnya aksi nyata, pasti di pikirannya video dan lain sebagainya itu enggak. Nah, ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi aksi nyata itu Bapak Ibu, bukan aksi nyatanya yang Bapak Ibu upload, tapi laporan telah melakukan aksi nyata. Kita membuat laporan Bapak Ibu, bukan bukan membuat video dan lain sebagainya, tapi kita membuat laporan. Membuat laporan itu pakai Word juga bisa, ya, pakai Word juga bisa, pakai apa yang software apa yang sering Bapak Ibu gunakan. Nah, di dalam membuat aksi nyata, tentunya Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu pelatihan mandiri. Setiap modul itu harus selesai dulu sampai post testnya, baru dilanjutkan dengan aksi nyata. Nah, bagaimana tipsnya? Bapak Ibu setelah memilih, di sana kan kadang di satu topik itu banyak pilihan aksi nyata. Nah, setelah Bapak Ibu memilih salah satu aksi nyata, biasakan membaca instruksi aksi nyata, perintah aksi nyata yang telah dituliskan oleh admin dari platform Merdeka Mengajar. Nah, biasakan membaca itu terlebih dahulu Bapak Ibu, ya. Baca dengan teliti, baca dengan sebaik-baiknya, pahami. Nah, kemudian pahami. Nah, barulah kita lanjut ke bagaimana membuat aksi nyata. Nah, untuk instruksi tersebut, biasanya tampilannya seperti ini. Nah, di sini yang pertama, bacalah dokumen, dan seterusnya. Nah, jadi biasakan membaca instruksi tersebut dulu, ya, sebelum Bapak Ibu membuat aksi nyata. Jadi jangan duluan di pikirannya itu membuat video, membuat poster dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi baca instruksinya dulu. Apa yang diinginkan oleh aksi nyata tersebut. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, dari setiap topik pelatihan mandiri itu pasti sama komponen laporan aksi nyatanya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu harus mencantumkan produk aksi nyata. Artinya produk yang dihasilkan oleh aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, ini di setiap topik itu pasti komponennya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah dokumentasi. Nah, itu komponen yang kedua yang wajib ada di laporan aksi nyata. Yang ketiga adalah umpan balik. Nah, jadi ketiga komponen ini komponen wajib nih di setiap aksi nyata itu. Nah, lalu yang terakhir, kadang ada refleksi diri.
ya. Kadang ada refleksi diri, ada topik yang meminta refleksi diri, ada juga topik yang tidak meminta refleksi diri. Cukup yang 3 itu. Nah, sekali lagi, sehingga Bapak Ibu perlu memperhatikan instruksinya itu. Tapi yang wajib ada itu adalah produk aksi nyata, kemudian dokumentasi aksi nyata, dan umpan balik. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, di sini sudah azan, mungkin kita istirahat sebentar dulu sampai azan selesai, nggih? Ya, sip, 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 Pak Pala. Oke. Ya. Beta ada tiap, Pak. Lanjut, Padet. Oke, kita lanjut Bapak Ibu nih, tinggal sedikit. Jadi sekali lagi di setiap topik aksi nyata itu bentuk laporannya, komponen yang harus ada itu adalah yang pertama produk aksi nyata, entah itu berupa poster, berupa PowerPoint dan lain sebagainya. Lalu dokumentasi aksi nyata.
Nah, dokumentasi ini terkait dengan foto kegiatan ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata dan mungkin dokumentasi yang lain. Lalu umpan balik. Nah, umpan balik ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Yang memberikan umpan balik adalah orang yang terlibat ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata, ya. Jangan sampai apa namanya persepsi kita yang memberikan umpan balik harus siswa. Nah, itu tergantung aksi nyata yang kita lakukan. Misalnya, ketika Bapak Ibu disuruh melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka melalui komunitas belajar, misalnya. Nah, tentunya yang memberikan umpan balik adalah pesertanya, ya, rekan-rekan guru, dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata tentang kegiatan pembelajaran. Nah, yang terlibat adalah siswa misalnya. Tentunya yang memberikan umpan balik adalah siswa atau peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir itu terkadang ada yang meminta topik yang meminta refleksi diri. Refleksi diri. Tapi ada topik juga yang tidak perlu mencantumkan refleksi diri. Nah, terkait perasaan Bapak Ibu setelah melakukan aksi nyata dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu terkait dengan komponen laporan aksi nyata. Sebelum saya kasih lihat contohnya, contoh sederhana. Lanjut. Oke. Saya Lanjut lanjutkan dah ya. dulu Pak Kepala biar kita Oke, himpun contohnya. dulu. Oke, jadi sudah saya sampaikan di sini produk aksi nyata, dokumentasi, umpan balik, dan refleksi. Misal, kita contohkan. Saya buka dulu belajar ID. Sebentar. Admin. Saya buka belajar ID. Platform. Ntar Bapak Ibu saya bukakan belajar ID agar Bapak Ibu bisa lihat bentuk aksi nyata yang sederhana sekali tapi diterima dan lolos mendapatkan sertifikat. Sederhana dan cepat lolos sensor Pak Kepala. Ya, kalau masalah cepat lolos sensornya itu tergantung kuratornya Bu. Artinya kalau cepat kuratornya memeriksa, pasti cepat keluar hasilnya gitu. Kalau Pak Ketua izin sambilan Pak Ketua nyari mungkin. Ya. Jumlah misalkan dari jumlahnya Pak Ketua, jumlah misalkan yang akan memberikan umpan balik itu apakah ya. ada standarnya dari penelaah itu? Ketua. Oke. Nah, menurut pengalaman nih, kalau biasa di instruksinya itu ditentukan jumlah yang memberikan umpan balik. Nah, tapi kalau tidak ada tercantum jumlah di instruksinya itu, cuma satu juga bisa.
buktinya. Nih, saya kasih lihat buktinya ya. Bentar. Nah, ini persepsi yang beda itu Pak Kepala. Kalau Nah, katanya semakin banyak yang ngasih respon, semakin cepat katanya. Nah, itu kadang-kadang kita tangkap di rekan-rekan yang sudah. oke. Nah, ini termasuk mispersepsi lah. Mispersepsi artinya kan kadang kita membuat aksi nyata kemudian nge-share berharap untuk dikomentari atau dilihat dan lain sebagainya itu. Nah, itu Bapak Ibu tidak mempengaruhi kurator dalam menilai aksi nyata Bapak Ibu. Ya, setiap komentar mau ada yang lihat, mau ada yang komentari, mau ada yang komentarnya positif atau negatif, komentarnya itu tidak mempengaruhi Bapak Ibu. Yang dilihat oleh kurator itu adalah komponennya. Kalau sudah lengkap komponennya seperti yang saya jelaskan tadi, itu pasti lolos kok. Nah, misalnya nih, sudah kelihatan nih? Kelihatan enggak nih? Di saya belum. Kelihatan Pak Ketua. Sudah Pak Kepala ya. Oke, misalnya topik diferensiasi kelihatan ya? Iya. Ya. Nah, di sini kan sudah ada sertifikatnya. Iya. Nah, di sini sudah ada sertifikatnya. Kita lihat aksi nyatanya Bapak Ibu. Yang tadi seperti saya bilang, yang pertama yang wajib ada itu adalah produk hasil aksi nyata, kemudian dokumentasi, dan umpan balik. Itu yang wajib. Nah, kalau yang refleksi diri itu kadang ada yang minta, kadang ada yang enggak. Oke, kita lihat aksi nyatanya. Nah, ini sudah ditelaah. Kita lihat aksi nyatanya. Ini sudah ada sertifikatnya. PDF ini kelihatan enggak? Ya. Enggak ada Pak Ketua. Oh, enggak. Oke, saya share ulang. Jadi bentuk aksi nyata yang tadi ada sertifikatnya itu adalah ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, yang kita upload di sini adalah laporan bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan aksi nyata. Saya biasa membuat laporan itu cukup pakai Word aja. Artinya kadang enggak perlu aplikasi lain. Nah, kecuali kalau mau mendesain-desain dan lain sebagainya agar lebih menarik, itu enggak apa-apa. Nah, tapi ini paling sederhana nih. Kita pakai Word. Nah, di dalam laporan itu, yang pertama seperti biasa yang nama laporan ada cover, kan? Ada sampul. Laporan aksi nyata pelatihan mandiri topik diferensiasi. Nah, komponen pertama adalah produk aksi nyata. Nah, sesuai instruksi di topik pelatihan mandiri pembelajaran berdiferensiasi, kita disuruh memodifikasi RPP atau modul ajar. Nah, tentunya kalau kita disuruh memodifikasi modul ajar, produknya adalah modul ajar itu sendiri. Nah, sehingga komponen pertama adalah modul ajarnya. Ya, modul ajar. Jadi Bapak Ibu tinggal lampirkan aja RPP yang sudah dibuat atau modul ajar yang sudah dibuat. Ini pun hasil download Bapak Ibu. Artinya saya hanya merubah namanya saja. Tidak saya apa-apain waktu itu. Ya. Iya, pakai istilah ATM lah. Iya. Bukan meniru lagi, artinya plek. Saya cuma ganti nama aja kok. Nah, kebetulan ini dulu waktu ada kegiatan workshop lah bagaimana menyusun aksi nyata. Nah, ini ada produknya. Ini adalah produk aksi nyata yang kita lakukan. Nah, komponen yang kedua adalah dokumentasi kegiatan ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Dokumentasinya seperti apa kalau RPP? Tentunya adalah kegiatan pembelajaran. Komponen kedua adalah kegiatan pembelajaran. Foto Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Fotonya ketika mengajar. Nah, komponen yang kedua, dokumentasi kegiatan pembelajaran. Nah, ini pun foto saya waktu menjadi guru, masih menjadi guru, sudah lama ini foto ini, sudah tahunan yang lalu. Nah, tapi waktu itu saya mencontohkan bagaimana membuat laporan nyata sesuai dengan maunya kurator itu. Nah, tadi ada produknya, kemudian yang kedua ada dokumentasinya, ya.
Kemudian ada Prestasi umpan balik. umpan Nah, balik. umpan balik itu yang wajib. Nah, karena di sini di topik pelatihan mandiri untuk topik diferensiasi pembelajaran itu tidak ditentukan jumlah umpan baliknya. Di sini saya malah cuma satu mencantumkan. Nah, ya, cuma satu. Iya, iya. Lolos. Nah, karena yang dilihat sekali lagi adalah Bapak Ibu komponennya yang dilihat. Artinya bukan sebagus apa aksi nyata yang kita lakukan, enggak. Mau sebagus apapun, kalau komponennya enggak lengkap, ya, enggak sesuai urutan, ya tetap ditolak Bapak Ibu. Akan ada perbaikan. Nah, kecuali kalau umpan baliknya di sana biasa tuliskan minimal 5 umpan balik dari peserta didik, misalnya baru. Kalau 5 dituliskan berarti minimal 5. Kalau memang tidak ada dituliskan jumlah umpan baliknya, Bapak Ibu bisa satu aja sudah cukup. Yang penting ada umpan baliknya. Ini kan sederhana sekali. Iya, iya. Ya, kita tinggal lampirkan foto seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ada lagi nih laporan aksi nyata yang lain. Nah, ini makasih atas pencerahannya Pak Kepala. Kan selama ini kita sifatnya informasi berantai dari teman ke teman tanpa pencerahan seperti ini. Akhirnya kita melaksanakan semakin banyak umpan balik sudah bagus. Nah, seperti itu persepsi-persepsi dari rekan-rekan guru itu Pak Kepala, itu sebabnya kadang-kadang agak motivasi untuk berbuat itu udah duluan kendor dengan karena miss-nya komunikasi persepsi seperti ini Pak Kepala. Kalau sekarang kan adalah pemahaman sedikit bisa yang yang infokan ke rekan-rekan guru. Oke, sama-sama. Nah, kemudian ini lagi Bapak Ibu. Nih, berbicara tentang komponen aksi nyata tadi. Sebentar saya kasih lihat. Ya nih. Nah, di sini laporan aksi nyata topik merumuskan visi misi satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu kalau membuat aksi nyata, laporan aksi nyata, buat komponennya dulu. Apa yang Bapak Ibu harus tampilkan di sana. Ya, buat komponen seperti ini dulu, baru nanti enak tinggal mengisi. Nah, hasil perumusan visi misi dituliskan saja visi misi sekolahnya yang sudah dirumuskan. Kemudian hasil refleksi. Nah, biasa kita menggunakan lembar refleksi, tinggal di scan atau dipoto, lalu ditempelkan di sini. Lalu umpan balik. Nah, umpan balik oleh, kalau kita merumuskan visi misi, siapa kira-kira yang memberikan umpan balik? Rekan guru lah gitu. Ya, rekan guru. Artinya siapa yang terlibat di dalam aksi nyata tersebut. Jadi ini produk aksi nyatanya. Visi-misi. Ya, sama hasil refleksi ini, lalu ada umpan balik dan ada dokumentasi. Nah, kalau sudah lengkap komponennya Bapak Ibu, ya enak tinggal disusun. Ya, enggak perlu buat-buat video dan lain sebagainya. Ya, kecuali hanya sebagai kebutuhan konten YouTube misalnya, atau mungkin Bapak Ibu ingin dokumentasi yang lebih bagus, silakan bisa dibuat video. Nah, tapi untuk yang diminta di aksi nyata di dalam PMM itu sederhana sekali sebenarnya Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, atau mungkin ada masalah terkait dengan aksi nyata yang dibuat, atau mungkin ada yang masih bingung dengan aksi nyata. Bapak Ibu mungkin sudah menyelesaikan pelatihan mandiri terus bingung membuat aksi nyatanya, silakan bisa Bapak Ibu ungkapkan di sini. Kita bantu menyelesaikan aksi nyatanya, apa yang Bapak Ibu harus tampilkan dan lain sebagainya. Silakan. Pak Rosihan, silakan. Ya. Silakan Pak Rosihan, mic-nya. Nah, terima kasih Pak Ketua. Yuk. Ya, bisa kedengeran? Bisa. Nah,
terkait masalah aksi nyata yang sudah dibuat sama teman-teman, baik dalam bentuk Canva, PowerPoint, ataupun apa namanya Word, ternyata teman-teman ini sudah banyak yang bisa. Tetapi keluhan yang sering dialami oleh teman-teman ini, lamanya validasi, apakah validasi ini sudah melalui tahapan telaah atau perlu perbaikan. Nah, ini yang sangat mengganggu di kami rekan-rekan guru untuk mengetahui sejauh mana validasi itu, apakah ada trik khusus yang bisa kita gunakan agar supaya validasi ini cepat bisa kita ketahui. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, mungkin ada solusinya dari Pak Ketua dan rekan-rekan guru. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Rosihan. Nah, terkait masalah validasi Bapak Ibu, itu tergantung sekali lagi tergantung kuratornya. Apalagi sekarang ini kan sedang apa namanya sedang banyak-banyaknya yang menyelesaikan aksi nyata. Kalau dulu sebelum ke dalam pengelolaan kinerja itu cepat, maksimal paling cepat itu 2 minggu. Artinya minggu ketiga sudah keluar sertifikatnya, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Nah, tapi sekali lagi karena jumlah kurator se-Indonesia itu terbatas, Bapak Ibu, sehingga itu yang menyebabkan dia lama dikurasi, diperiksa aksi nyatanya Bapak Ibu, belum tentu lolos atau tidak, disuruh merubah lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau masalah lama atau tidaknya untuk dikurasi itu memang tidak ada yang mempengaruhi. Itu begitu Bapak Ibu mengupload aksi nyata, itu masuk antrian langsung gitu. Masuk antrian untuk dikurasi oleh kuratornya. Oke. Nah, kebetulan saya juga dulu sebagai kurator, tapi di video praktik baik. Dan memang tahapannya seperti itu, ya. Jadi dia ngantri gitu, begitu orang mengupload video praktik baik, ya dia masuk antrian, kemudian kita secara berurutan, tidak bisa diambil secara acak gitu, tidak bisa. Jadi yang sabar aja, menunggulah palingan sebulan, juga. Udah lebih dari sebulan nih Pak Ketua. Ya memang gitu karena lagi rame-ramenya ini. Ya, mudah-mudahan regulasinya cepat berubah ini dan nunggu telaahannya. Kalau ditambah kuratornya, ya memang akan cepat gitu. Ya, kita maklumi server kita kan di pusat ini ada 4. Ya. Server kita ada 4 di Indonesia. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang bermasalah dengan aksi nyata, sudah menyelesaikan pelatihan mandiri, tapi masih bingung membuat aksi nyata, silakan. Bisa didiskusikan atau diungkapkan di sini. Oke? Atau bisa kita dikirimkan contoh-contoh yang tadi aja. Oh ya, bisa. Sebelumnya Bapak Ibu minta tolong sebagai laporan kegiatan kita di BGP NTB, mohon diisi daftar hadirnya, meskipun sertifikatnya tidak ada. Jadi nanti untuk sertifikat Bapak Ibu, ketika kita mengadakan webinar atau berbagi praktik baik, atau mungkin workshop nanti, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu banyak yang memilih RHK terkait dengan kegiatan diklat atau workshop, kita bisa mengadakan workshop secara daring, misalnya. Bisa, ya. Tapi ini kan kalau untuk diskusi ini kita usahakan sekali seminggu ada permasalahan yang kita diskusikan, kita belajar bersama, selesaikan bersama. Oke, silakan. Link daftar hadirnya aja Pak Ketua. Sudah di kolom chat, silakan mohon untuk mengisi daftar hadir, nggih. Nah, sementara ini bahan untuk hari ini saya uploadkan dulu nih, ntar saya kirimkan linknya. Silakan sambil menunggu menunggu saya mengirimkan ini contoh-contoh aksi nyata dan lain sebagainya, ini format laporan. Mungkin ada rekan-rekan bisa berdiskusi dengan rekan yang lainnya. Silakan.
Saya lanjut Pak Ketua. Ya, silakan. Nah, ini terkait masalah observasi. Nah, observasinya ini kan kalau bukan kita mau merendahkan seorang pimpinan ya. Nah, tetapi observasinya ini kalau bisa bagaimana solusinya Pak Ketua ini. Kebetulan di pimpinan kami ini agak lambat ya ini kerjaannya untuk memberikan tanggapan, masukan maupun dalam bentuk observasinya itu. Nah, bagaimana solusinya supaya nanti pimpinan kami ini di dalam bekerja memberikan observasi kepada bawahannya itu supaya tidak melampaui dari target periode penilaian observasinya itu. Ini yang kita khawatirkan di pimpinan kami ini Pak Ketua. Nah, mungkin ada solusi dari Bapak Ketua atau Bapak Ibu Guru yang lain yang bergabung dalam komunitas Sikomar ini. Nah, terima kasih Pak Ketua. Ya, silakan. Mungkin ada yang bisa menanggapi. Silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini banyak sekali Bapak Ibu Kepala Sekolah di sini. Nah, bagaimana solusinya jika misalnya Bapak Ibu Kepala Sekolah kesulitan misalnya, nah jadi nanti bisa disampaikan kepada rekan-rekan kepala sekolah atau kepala sekolahnya Pak Rosihan. Bentar saya lihatkan tampilan untuk kepala sekolah. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk kepala sekolah, tak apa-apa kita sedikit menyimpang artinya tadi kan kita membahas observasi rekan sejawat. Nah, ini untuk kepala sekolah sebenarnya enggak terlalu ribet juga. Nah, bisa dilihat Ya, bisa Pak Ketua. Ini adalah tampilan dari pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu kan kemarin sudah melakukan upload, menentukan jadwal, melakukan upload dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan penilaian, ini kan belum dinilai sama sekali, artinya masih menunggu jadwal observasi. Nah, taruhlah ini misalnya. Nah, yang dilakukan oleh kepala sekolah sebenarnya enggak banyak enggak banyak, artinya tinggal melakukan penilaian di sini langsung bisa ya. Yang dinilai juga cuma sedikit, cuma ini aja. Ya, tinggal dicentang-centang, kemudian diberikan deskripsi apa yang sudah diamati oleh kepala sekolah, lalu dikirim dan dicetak untuk diberikan kepada guru. Artinya enggak banyak kok yang dikerjakan oleh kepala sekolah ya di masing-masing guru. Ya, tinggal ini dinilai misalnya apakah sudah dilakukan. Guru melakukan refleksi dinamika kelas. Nah, sambil mengamati guru nih, bisa kepala sekolah sambil ngisi, kan? Nah, kemudian guru melakukan penguatan positif. Nah, tinggal centang, misalnya belum dilakukan atau sudah dilakukan. Nah, tinggal dipilih yang 3 ini aja. Ya, kalau sudah selesai, ya selesai untuk penilaian untuk guru itu, tinggal buktinya dicetak. Cuma sedikit nih kan Pak Rosihan? Ya Pak Ketua. Jadi mungkin penyebabnya adalah artinya terkadang terjadi miskonsepsi juga, mispersepsi. Persepsinya itu banyak, harus menilai RPP-nya, harus menilai itu dan ini. Sebenarnya tidak. Artinya kita hanya fokus pada mengamati, fokus observasi yang dipilih oleh guru. Nah, sementara di sini kan misalnya ini RPP-nya, tidak ada kolom penilaian untuk RPP. Yang dinilai itu hanya ini, tinggal mengklik-klik yang ini aja, memilih mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Kalau belum misalnya, apa catatan perilakunya, ya, tinggal dituliskan beberapa kalimat, ya.
Nah, kemudian kalau sudah selesai, yang 3 ini, cuma 3 tempatnya ngisi ini kan. Nah, lalu rekomendasi apa yang diberikan? Oh, mungkin guru itu, mungkin rekomendasinya guru perlu mengikuti pelatihan terkait dengan model pembelajaran atau apa. Guru perlu apa namanya, mencari referensi di YouTube atau apa. Silakan bebas saja kepala sekolah nulis ya rekomendasi, lalu dikumpulkan dan dicetak untuk dibagikan ke guru. Kalau sudah dicetak sudah selesai. Oke. Nah, tapi ini kan dilakukan di bulan Maret. Nah, sesuai dengan jadwal. Nah, kayak ini kan, misalnya apa namanya nih? Nah, ini kan mana dia? Nah, misalnya ini kan Senin 4 Maret. Jadi besok tanggal 4 Maret itu saya isi nih. Artinya bisa memang saya isi sekarang, tapi harus kan sesuai dengan jadwal observasi. Nah, gitu. Ya. Enggak, artinya lebih ribet sih melakukan supervisi seperti biasa waktu penilaian kinerja guru, ada instrumen, ada apa, RPP kan dicentang, kemudian dikasih nilai dan lain sebagainya itu. Nah, daripada kalau yang ini ya tinggal memilih yang ini aja. Nah, tinggal pilih penilaian apakah sudah dilakukan atau belum. Misalnya. Oke. Silakan ada yang menambahkan, ya, menambahkan bukan diskusi gitu, sharing. Ya. Jadi mohon maaf Pak Det, saya nggak ngerti nih jaringan kamera saya on terus tapi hidup mati terus nih. Ya, enggak apa-apa. Jadi terkait yang disampaikan tadi, memang kalau kita lihat alur pengelolaan kinerja yang sekarang itu sepertinya memperbanyak komunikasi antara guru dengan kepala sekolah. Nah, karena dari awal, yang semuanya dari awal. Ya. Dari mulai perencanaan, ketika guru mengajukan, kita ngecek setuju, tapi butuh kesepakatan lagi, itu selalu diskusi kan. Nah, kemudian di observasi ini pun Bapak Ibu guru berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, kemudian bisa mengupload dan sebagainya. Jadi sepertinya alur pengelolaan kinerja ini mengharapkan harmonisasi dan kolaborasi yang indah antara guru dengan kepala sekolah. Sehingga kalau menurut yang sendiri sih, disinilah bagaimana seorang kepala sekolah ketika ingin sharing dengan gurunya itu semua terungkap dengan indah gitu. Begitu juga Bapak Guru diberikan peluang yang terbuka, komunikasi terbuka oleh kepala sekolah supaya nanti kan kalau tidak salah kita belajar dari SKP kemarin, di situ kan bagaimana kinerja satuan organisasi ya. Di situ ada poin-poin apa istilahnya yang kemarin tuh Pak Det. Di matriks itu ya, terlihat sekali bagaimana pembagian tugas. Sama dengan di alur pengelolaan yang sekarang ini. Di situ kan ketahuan ketika memang ada seorang guru dalam komunitas kita, organisasi kita itu yang tidak difungsikan. Nah, harapannya mungkin kalau saya membaca alur pengelolaan kinerja di sini, seadil-adilnya seorang kepala sekolah untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada, sehingga kalau bisa semua guru itu tidak ada yang tidak punya tugas tambahan misalnya. Nah, jadi insya Allah lah dengan alur kinerja ini, harmonisasi dan kolaborasi kita semua di dalam satu satuan pelajaran itu, satuan pendidikan itu sangat diharapkan. Jadi artinya indah, kita memperindah di sini antara guru dan kepala sekolah. Jadi itu mungkin. Oke. Ada lagi? Belum kita akhiri, rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang mengusulkan permasalahan yang harus kita bahas minggu depan misalnya. Bisa. Kan. Cari tantangan atau kegiatan
Itu aja, Ki. Ya, itu aja. Tidak ada ya? Baik, Bapak Ibu, mungkin karena sudah waktu juga, kita sudah sore, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini itu ada manfaatnya bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa sedikit mengurangi atau menyelesaikan masalah terkait dengan pengelolaan kinerja dalam memenuhi bukti dukung pengelolaan kinerja PMM bagi Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ini nanti kegiatan komunitas belajar ini tetap berjalan dengan komitmen bersama yang sama-sama berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Bapak Ibu. Oke, kalau ada usulan, misalnya usulan masalah apa yang akan kita bahas, kita diskusikan minggu depan atau di kegiatan selanjutnya, silahkan boleh Bapak Ibu usulkan, kita akan siapkan bahan-bahannya. Yang penting segala permasalahan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu bisa terselesaikan, minimal bisa dikurangi. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih banyak kekurangan, dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.